Perkenalkan, nama saya Putu Yasa. Saat ini saya sebagai web developer dan bekerja di salah satu perusahaan di Bali. Oke, pada minggu ini kita akan membahas yang namanya service pattern. Nah, sebelum kita masuk ke materi service pattern, saya informasikan bagi teman-teman yang belum menonton atau belum tahu tentang konsep repository pattern, teman-teman bisa menonton video saya karena nanti di materi ini kita akan membahas banyak dan sangat berhubungan dengan repository gitu. Saya anjurkan teman-teman bisa menonton video saya ataupun sudah memahami konsep repository pattern. Mungkin di benak teman-teman terbesit seperti ini, kenapa sih kita harus buat service pattern? Kenapa sih kita harus membuat sebuah repository? Kenapa sih tidak kita tuliskan semua aja di controller beres? Gitu. Toh juga awalnya Laravel itu konsepnya MVC. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman saya, dulu saya membuat juga project seperti itu. Saya semua tulis di controller, baik itu business logic, query logic, form request, dan lain-lainnya. Tetapi ketika saya sudah menyelesaikan project itu, dan saya maintenance lagi beberapa tahun lagi, baru saya kepikiran, kok bengkak sekali controller saya? Kok sampai bisa 1000 line? Dan juga sulit maintenance. Ketika ada masalah di query, ya saya harus tracing lagi controller semua mana sih query saya gitu. Nah, akhirnya dari sanalah saya terbesit untuk menggunakan service pattern sama repository pattern agar setiap kelas memiliki fungsinya dan posnya, tugas atau posnya masing-masing. Misalnya controller, fungsinya cukup controlling saja. Misalnya seperti authorization, kita menerapkan git and polish di sana. Di service kita fokuskan untuk query business logic saja. Nanti ketika kita butuh database, kita butuh query, kita panggil repositorinya saja. Oke, saya rasa sudah cukup ya teorinya. Kita lanjut ngoding aja. Oke, di sini teman-teman pastikan sudah membuat project baru. Saya gunakan project yang sudah ada. Oke, di sini kita akan membuat sebuah service menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu manual, yang kedua itu otomatis menggunakan package. Oke, kita buat dulu yang cara dengan manual. Teman-teman bisa buat sebuah folder namanya itu service. Ya. Lalu di sini kita akan membuat user service. Kita buat folder user dulu. Kita buat dua buah file. Yang pertama itu interface. Yang kedua itu implementnya atau kelas implementnya. Oke, kita implement dulu. Oke, kenapa di sini kita menggunakan interface sama kelas implement? Nanti interface-nya kita bind di service provider ya. Kita bind ke kelas implement agar nanti setiap kita memerlukan sebuah service, kita cukup panggil interface-nya, panggil semua metode yang ada di interface-nya. Tujuannya agar saat teman-teman ada maintenance ataupun ingin mengganti sebuah kelas implement, teman-teman tidak akan mengganggu controller yang mengkonsumsi si user service ini. Cukup teman-teman tinggal ganti kelas implement-nya. Interface sudah berhasil dibuat, kelas implement sudah dibuat, sekarang kita bind interface ini ke kelas implement melalui provider agar otomatis ditangani oleh si kontainer Laravel. Ketika kita manggil metodenya yang ada di interface, otomatis akan di-bind atau disambungkan ke user class implement-nya. Oke, kita bind dulu user service class sama user service implement-nya. Dia ya, class ship. Sudah. Ini udah otomatis ditangani oleh kontainer Laravel. Ketika nanti kita butuhkan user service, cukup kita panggil metode yang ada di interface-nya. Kita lupa untuk mengimplement si user
interface-nya. Ya, sudah ya. Kita anggap, nah, ini satu tahap sudah selesai. Lama. Ya, kita membuat sebuah service itu manual. Biasanya ini akan kendala di development nanti. Karena ketika teman-teman buat service, teman-teman harus capek-capek nih eh, membuat sebuah kelas, interface, belum lagi membind. Lalu, cara yang kedua itu ada yang lebih sederhana. Untuk bisa kita membuat sebuah service secara otomatis, kita perlu packing, ya. Teman-teman bisa kunjungi GitHub saya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi ya. Nah, caranya cukup simple. Teman-teman cukup menginstal package-nya melalui Composer. Ya. Kita dulu. Ya, kebetulan saya sudah pernah menginstalnya, jadi tidak perlu lagi menginstal. Di sini saya praktekkan cara installnya aja, lalu jangan lupa untuk mempublish config-nya. Oke. Nah, package sudah berhasil terinstall. Cara penggunanya cukup sederhana. Ya, teman-teman bisa menggunakan artisan untuk membuat service. Misalnya user service, teman-teman bisa ketikkan artisan make service. Ataupun ternyata service teman-teman perlu untuk pembuatan API. Jadi teman-teman cukup kasih option API. Untuk cara penggunaan lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi di repository saya ya, di GitHub. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Nah, sekarang kita buat service-nya melalui artisan. Ya, namanya tadi user service. Oke, package akan otomatis membuatkan teman-teman dua kelas. Satu interface sama kelas implement. Dan teman-teman tidak perlu lagi bind di provider secara manual. Dan ini sudah ditangani oleh package-nya. Teman-teman tinggal fokus untuk ngoding. Oke. Di kelas implement juga sudah di extend dengan basic CRUD. Ya. Jika ada service yang untuk melakukan CRUD, teman-teman tidak perlu lagi buat. Gitu. Lalu di sini biasanya ada juga akan otomatis terhubung ke user repository, karena konsepnya di awal service akan memanggil sebuah repository. Nah, ketika teman-teman buat user service, maka otomatis si Pkik akan mendetek itu ada, bahkan ada, pasti ada nanti namanya user repository. Tapi jika ini tidak ada, teman-teman bisa ganti ataupun rubah. Gitu. Oke, agar terhubung, nanti karena kita juga perlu untuk uji cobanya menggunakan database, kita buat saja dulu repository lagi satu. Ya. Oke. Nanti otomatis repository akan membind ataupun menginjekkan user modal ya. Maksudnya user model maksudnya. Ketika nama modelnya adalah user, tapi jika nama modelnya beda, teman-teman bisa ganti. Ini ada di materi repository pattern, nanti teman-teman bisa tonton lebih detail tentang konsep repository. Saya anggap teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut ke service. Nah, teman-teman bisa membuat metode yang teman perlukan. Kalau itu adalah basic CRUD, misalnya seperti find or file, create, update, delete, itu tidak perlu lagi dibuat. Gitu. Misalnya ada yang case tertentu, mungkin saya katakan get by name. Katakan name-nya. Atau mungkin lebih spesifik, get by email. Oke. Kita kirimkan emailnya.
Kita lari ke kelas implement-nya. Oke. Saya lawan recap di sini. Belum salah. Oke, kita return datanya kosong ya. Lalu kita panggil di sini kita return hasil datanya. Dan repository akan mungkin di repository belum ada ya, belum ada get by email ya. Kita buat dulu di repository-nya. Oke, di repository kita udah buat tadi, kita panggil di sini, get by email. Oke, nah. Oke, sudah. Kita coba panggil di controller, kita hapus yang tadi, kita buat baru saja controllernya. Panggil dengan cara dependency injection. Kita akan cari user service-nya tadi. Oke. Oke, kita panggil, kita result-nya itu kita return menggunakan responnya JSON ya. Sudah? Nah, sama seperti cara kita manual tadi. Bedanya adalah lebih otomatis, lebih cepat. Teman-teman tinggal fokus ngoding. Jika service-nya itu menangani basic CRUD, teman-teman tidak perlu lagi buat. Tinggal gunakan saja yang sudah ada. Gitu. Ya, sudah. Di service-nya sudah ada extend ini juga. Bahkan repositorinya pun sudah ada basic query ya, kayak find or file, create, delete, update tuh untuk query database sudah. Nah, seperti ini. Kita bisa uji coba. Teman-teman pastikan koneksi database-nya dulu. Ya. Mungkin saya belum koneksi. Kita tes uji coba dulu. Kita config database-nya. Untuk config database saya skip dulu. Nanti teman-teman bisa config manual, config sendiri ya, biar mempercepat tutorialnya. Oke, di sini saya sudah selesai mengkonekkan ke database. Sekarang kita membuat data factory dulu, ya. Kita coba. Oke, sudah.
Lalu jangan lupa kita membuat sebuah root di API-nya. Kita buat root dulu. Oke, kita coba tes. Kita hidupkan, jalankan dulu servernya. Oke, kita coba tes menggunakan curl 8000/API/user. Lalu emailnya, saya cek emailnya di sini dulu. Nama emailnya ini. Oke, sudah berhasil ya. Nah, untuk service-nya sudah berhasil, controller sudah berhasil mengambil service sudah berhasil memanggil si repository. Oke, saya rangkum untuk ending video. Kelemahannya menggunakan service pattern sama repository pattern adalah kita akan membutuhkan waktu lebih daripada kita sebelumnya ngoding yang biasanya kita menuliskan semuanya di controller. Kita sekarang harus buat service, kita harus membuat interface, kita membuat sebuah repository. Tetapi itu bisa kita perbaiki, kita menggunakan sebuah facade untuk membuat sebuah service lebih cepat, lebih gampang, tanpa kita harus capek-capek membayarnya di provider. Tapi benefitnya apa? Benefitnya nanti project teman-teman itu terstruktur sesuai dengan tugasnya masing-masing. Controller ya tugasnya mengcontrolling, teman bisa menuliskan authorization-nya di sana. Service itu fungsinya untuk service, hanya business logic aja. Terus untuk database, query logic-nya teman-teman tulis di repository. Nah, kalau request gimana? Biasanya kalau request itu saya tulis di controller. Tapi bukan di dalam di sini, tetapi kita membuat namanya pom request. Oke, sudah ada. Kita contohkan, kita akan membuat fungsi namanya create ya. User request. Nah, biasanya saya membuat sebuah request di controller agar controller itu lebih clean gitu. Itu benefitnya, codingan kalian mudah di tracing. Kalau errornya di query tinggal ke repository, errornya di authorization ataupun yang lain terkait dengan controller itu di controller, dengan business logic di service. Nah, sekian tutorial hari ini ya. Sekian saya sering sharing terkait dengan service pattern. Mungkin ada yang suka memakai service pattern, ada yang tidak suka menggunakan service pattern karena terlalu panjang menuliskan kode, tergantung sekarang gimana kalian membutuhkan. Apakah membutuhkan sebuah kode yang terstruktur ataupun tidak, itu kembali lagi ke developer masing-masing. Cuma saya men-sharing pengalaman saya bahwa dengan adanya service pattern sama repository pattern ini, kita lebih mudah memaintenance proyek kita dan juga reusable gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang ataupun bagaimana, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Ada pertanyaan juga bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, saya akan usahakan dijawab. Ya, kalau teman-teman menyukai video ini, tolong di like. Ataupun teman-teman ingin mensupport saya untuk lebih banyak lagi membuat karya, ya, seri-seri terkait Laravel, mohon dibantu subscribe. Terima kasih.